semangat belajar. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan bisnis. Apalagi semenjak pandemi di tahun 2020 memaksa banyak orang untuk berinovasi terhadap bisnisnya. Dan bahkan banyak yang memulai bisnis baru. Di dalam kehidupan kita saja, kita sering kali yang namanya membuat rencana. Berbagai rencana untuk menggapai cita-cita kita. Begitu juga dengan usaha. Untuk membuat bisnis dibutuhkan sebuah rencana. Lantas, mengapa kita memerlukan rencana bisnis? Di sini saya akan jelaskan 3 alasan kenapa kita memerlukan rencana bisnis. Yang pertama, sebagai panduan bisnis. Jelas ya, dalam melaksanakan apapun itu akan lebih baik jika kita memiliki panduan. Jadi kita tahu kemana arah kita berjalan. Apakah tetap pada jalur, mulai melenceng, atau lebih baik daripada jalur yang diharapkan. Itu dia tujuannya perencanaan bisnis plan kalian. Yang kedua, sebagai dokumen untuk pendanaan. Mengapa perencanaan bisnis harus dituangkan ke dalam paper yang baik, yang mengungkapkan maksud dan tujuan perencanaan usaha kalian dan juga dapat dimengerti oleh orang lain. Tujuannya agar investor tertarik untuk melakukan investasi di usaha kalian. Jadi, buatlah proposal perencanaan bisnis sebaik mungkin dan sevisioner mungkin. Tapi ingat, harus rasional. Dan yang ketiga, bekerja di pasar mancanegara. Jadi, bisnis kalian juga harus update dengan era ekonomi global sekarang ini. Jadi bahasanya jangan jadul deh. Ingat, susunlah perencanaan bisnis kalian untuk mencapai 3 hal tadi agar usaha kalian tidak gagal. Harus merencanakan perencanaan bisnis yang sangat matang dan baik. Harus kita ingat bahwa kegagalan merencanakan bisnis berarti merencanakan kegagalan. Jadi, ketika kalian memulai untuk membangun sebuah bisnis, ingat, bisnis yang kalian rencanakan itu adalah rencana untuk suksesnya kalian. Jika kalian berpikir dengan bisnis itu kalian tidak akan sukses, maka jangan pernah rencanakan. Jadi ketika memulai rencanakan itu adalah rencana sukses kalian. Oleh karena itu, kalian harus punya garis finish atau di sini kita sebut dengan exit strategi. Kalian harus punya garis finish rencana sukses kalian itu di mana atau seperti apa. Di sini saya akan menyampaikan 3 poinnya. Yang pertama, kemana Anda menuju? Ya, misalnya saya ingin go internasional. Kemudian yang kedua, kapan Anda ingin sampai di sana? Misalnya dalam jangka waktu 10 tahun usaha saya. Kemudian seperti apa bisnis Anda saat Anda tiba di sana? Oke, 5 tahun kemudian sudah go internasional, mau bisnisnya seperti apa? Misalkan asetnya sekian triliun. Itu dia ya target kalian. Exit strateginya harus ditentukan di awal usaha kalian supaya kalian gak melenceng dari jalurnya. Oke, dan juga dijelaskan di bukunya Mrs. Linda, dia menjelaskan bahwa ada 5 bentuk exit strategi yang jadi potensial. Jadi kalau kalian bingung mau menentukan exit strateginya apa ya, setelah selesai nanti saya mau apa ya, mau seperti apa ya, boleh kalian jadikan acuan 5 bentuk exit strategi berikut. Yang pertama, menjual seluruh atau sebagian porsi bisnis. Nah, ketika kalian sudah sampai finish, kalian mau pilih menjualkah? Atau yang kedua, mengalihkan bisnis pada anggota keluarga. Nah, kalian bisa berpikir untuk merencanakan bisnis untuk apa? Oh, untuk usaha keturunanku berikutnya. Jadi aku harus sukses karena usaha ini akan dibawa dan dijalankan oleh keturunanku berikutnya. 7 keturunan, 8 keturunan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, rencana menjual saham kepada karyawan. Ya, jadi kalian mau punya usaha seperti apa supaya kalian bisa menjual saham kalian kepada karyawan. Yang keempat adalah go public. Kalau kalian pengen punya usaha yang pada akhirnya go public,
Tentukan bagaimana strategi-strategi supaya kalian bisa go publik. Tentukan bagaimana rencana bisnisnya. Yang kelima adalah likuidasi. Setelah kalian sampai finish, kalian mau likuidasi, kalian mau cairkan usaha kalian, dibagi-bagi ke semua investor, atau kalau kamu sendiri miliknya, kamu gunakan sendiri. Mungkin untuk berfoya-foya, menikmati hari tua, atau bahkan dibagikan ke sebagai warisan ke keluarganya, atau buat usaha yang baru lagi. Jadi, marilah berlomba dengan melihat garis finish. Jadi, mulailah membangun perencanaan bisnis kalian dengan exit strategi kalian, dengan tujuan akhir kalian, dengan garis finish yang ingin kalian capai. Mulailah untuk menghitung-hitung secara kuantitatif dan kualitatif untuk perencanaan bisnis kalian. Karena data kuantitatif yang diolah dengan kualitatif akan menghasilkan data yang terpercaya dan dapat dipertahankan untuk kelangsungan usaha atau bisnis kalian dalam mencapai exit strategi kalian. Selamat merencanakan perencanaan bisnis kalian. Cukup sekian materi kita hari ini di video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa, semangat belajar!